Raihan Al-Qadri atau Habib Raihan Al-Qadri. Gayanya seperti Bahar bin Smith ya, di dalam ceramah, dan ya pokoknya gayanya Bahar banget lah. Mungkin penerus Kang Bahar ya. Dia memberikan doktrin yang sangat luar biasa kepada umat Islam. Ya, dia harus dimuliakan sebagai Habib, dia harus dihormati, harus dicintai. Manakala membenci Habib, maka otomatis dia akan masuk neraka. Kalau membenci turunan Nabi, maka otomatis akan masuk neraka. Tapi kalau memuliakan, mencintai, dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cuma catat poinnya satu. Saya kira dan saya yakin ya, orang-orang itu termasuk saya, Kiai Imad, Gus Fuad, catat ya, itu bukan mempersoalkan, bukan membenci zuriyah Nabi, tetapi mempersoalkan orang yang ngaku sebagai zuriyah Nabi. Itu ya. Wah. Bukan mempersoalkan, bukan membenci zuriyah Nabi yang asli, tapi mempersoalkan orang yang ngaku sebagai zuriyah Nabi. Sebelum ada tesis Kiai Imad, mungkin mereka di keyakinan kita semua sebagai zuriyah Nabi. Tetapi ketika ada tesis Kiai Imad, kita yakin mereka sebagai orang yang hanya ngaku zuriyah Nabi. Tidak bisa, atau setidaknya sampai detik ini belum bisa membuktikan bahwa mereka sebagai zuriyah Nabi. Kan itu aja persoalannya. Bukan membenci zuriyah Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada penerangan dari Gus Ihya. Saya suka betul dengan beliau, Kiai Nur Ihya ya. Coba kita simak sama-sama. Para habaib, kamu cinta kepada mereka. Saya ngomong begini, saya gak perlu dihormatin. Oh, ada sebagian orang ngomong begini. Habib ceramah begitu itu kita dihormatin. Habib ngomong begitu itu biar dicintain. Habib ngomong begitu itu supaya kita hormat. Ya saudara, saya diajarkan sama datuk saya, diajarkan oleh ayah saya, ayah ke saya, guru ke guru, sampai kepada saya punya datuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diajarkan tidak gila pangkat, tidak gila jabatan, tidak gila hormat dari manusia, saudara. Tetapi kamu cinta kepada habaib, kamu cinta kepada cucu Nabi, mengantarkan cinta kamu kepada cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu benci kepada anak cucu Nabi, membuat kamu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat saudara-saudara, sebenci apapun kamu, setiap hari kamu tidak sadar bahwa kamu senantiasa mendoakan keluarga Nabi di dalam sholat. Makanya jangan sampai benci. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata hadis Nabi? Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafir. Dengarkan baik-baik, lupa. Ini pelajaran bagi kita. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad. Ketahuilah, siapa orang yang benci, mati dalam keadaan benci kepada keluargaku, benci kepada anak keturunanku, mata kafiron, maka dia mati dalam keadaan kafir. Walaupun kamu ahli ibadah, walaupun kamu ahli sholat, walaupun kamu puasa setiap hari, puasa Senin Kamis, pucat bibirmu, pucat raut mukamu, kurus badanmu karena puasa, matamu menangis setiap malam takut kepada Allah, wa huwa mubghidun, tetapi mereka benci kepada keluarga Nabi Muhammad, benci kepada perjuangan para habaib, benci kepada anak cucu Rasulullah, adkhalahu Allahu nar. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Sebagai muslim kita mesti bijak, mempertimbangkan manfaat dan resiko. Jangan sampai berharap syafaat, bersolawat namun ngobok-obok dan menyakiti zuriyah Nabi. Toh yang palsu akan mendapat ganjarannya. Lagi Pak Android ini mungkin kita ini dikira membenci zuriyah Nabi, tidak. Zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli itu tetap kita hormati. Tidak hanya zuriyah Rasulullah, para khatib itu juga wajib kita hormati antar sesama umat Islam. Tidak hanya Habib, sesama suku, bangsa, dan bahkan di luar Islam itu wajib kita hormati. Mereka punya hak. Kita punya kewajiban untuk menghormati mereka, bertetangga, berteman, ya, bersaudara, sama anak bangsa. Kan begitu.
Jadi bukan berarti terus kita berarti nggak percaya keturunan Kanjeng Nabi, salah, itu maunya keliru. Ini yang biasanya kiai ustadz yang baru bangun tidur itu ketinggalan kereta jauh itu. Oh berarti pembenci turunan Nabi, nggak nyimak sejak awal ya. Nggih, begitu nggih. Nabi kok mendapat ganjarannya nggih. Berikutnya Pak Jajang Mulyana. Nah ini Pak Jajang Mulyana. Lah si Ihya menyon ini akidahnya malah nggak jelas. Kadang mengagung-agungkan ulama Wahabi, kadang jadi liberal, kadang punya fatwa sendiri padahal orang bodoh bukan mujtahid. Nah, jawaban saya adalah sesuai dengan firman Allah kepada Rasulullah itu, fa bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadzzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi saya maafkan Pak Jajang Mulyana mengatakan saya bodoh, ya saya liberal, ya saya Wahabi, dan saya maafkan karena masih belum tahu kan gitu guys. Semoga saja Pak Jajang Mulyana selalu dimuliakan oleh Allah beserta keluarganya. Jadi saya tidak membalas doa buruk. Wah, tak tuh kecelakaan di jalan, enggak. Rasulullah itu kalau dakwah terus melengos, mutung, urek, wah, melayu kabeh ora sida mlebu Islam lan gagal. Nah, kita ini menyadarkan orang yang belum sadar, jangan kita hantam, kita rangkul. Pak Jajang Mulyana mungkin belum tahu. Okay. Belum. Catat baik-baik ya, bukan membenci dzurriyyah Nabi. Naudzubillah. Kalau mereka benar-benar tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan catatannya sebagai dzurriyyah Nabi dan tidak ada yang menggugat, dan kalaupun ada yang menggugat mereka bisa mematahkan gugatan itu, dan kalaupun ada tesis yang membatalkan mereka sebagai dzurriyyah Nabi, mereka bisa membuat antitesisnya, kan itu ya. Maka kita bakal punya keyakinan 100% bahwa mereka sebagai dzurriyyah Nabi yang kita harus hormati. Tapi catat, seperti tetap penghormatan kita kepada manusia-manusia yang lain, jangan berlebih. Meskipun mereka sebagai dzurriyyah Nabi, tetap biasa aja. Jangan sampai kita menjerumuskan mereka kepada keangkuhan, kepada kesombongan, karena kehormatan dan kemuliaan kita berikan. Dan itu ya. Tapi bila mereka menyombongkan diri, angkuh, merasa jadi tuan, merasa kasta sosialnya tinggi, maka kita pun harus mengingatkan mereka meskipun mereka benar sebagai turunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita sesama umat muslim, nauzubillah, gak ada kita membenci, itu gak ada. Cuma kalau urusan ilmu itu bukan urusan kebencian. Awas, kalau urusan kan tesis ilmiah itu bukan urusan kebencian, bukan. Jangan anggap bahwa bila orang berkarya menumpahkan ilmunya untuk mengorek sesuatu yang mesti memang dikorek, ya, itu bukan unsur kebencian, itu pengagungan ilmu. Kalau Kiai Imad misal hanya ngomong, wah Rizik Syihab itu kurang ajar, Bahar Smith itu bajingan, mereka bukan keturunan Nabi, misal tok hanya kalimat itu aja yang Kiai Imad ungkapkan, maka Kiai Imad telah menebarkan kebencian. Tapi bila karyanya ada, bukti kitabnya ada, bukti manuskripnya beliau siap sodorkan, udah ada, dan lain sebagainya, dan ternyata terbukti bahwa Kang Bahar serta Kang Rizik dan kawan-kawan Ba'lawi itu tidak nyambung sanadnya, nasabnya kepada baginda Nabi, itu mah beda hal, bukan kebencian, tetapi mengungkap kebenaran secara ilmu. Ya, jangan disamakan antara kebencian
dengan kejujuran. Jangan gagal paham. Kalian jangan mau diprovokasi oleh oknum siapapun aja yang membuat narasi bahwa Kiai Imad sedang menebarkan kebencian, sedang tidak suka, sedang membenci zuriat Nabi. Jangan. Satu kali lagi saya katakan, bukan membenci zuriat Nabi, tetapi sedang mempersoalkan kebenaran nasab, nyambung atau tidaknya sekelompok orang yang ngaku sebagai zuriat Nabi. Itu, dan itu sah secara kajian ilmu. Ya, apalagi coba dengarkan nih. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemargaan ini yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliaunya itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas adanya pemargaan kayak begini ini sebetulnya termasuk menyalahi aturan dalam ilmu pernasaban. Sebab kita menjadi keturunan siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan. Dan kita perlu tahu juga bahwasanya mulia di hadapan Allah itu bukan yang nasabnya mulia atau apa, tapi inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Ini sudah jelas. Entah siapa orang itu. Bayangkan, nasab bisa seperti itu kan, dipermainkan. Kan itu berbahaya. Kan itu berbahaya. Maka keberbahayaan itu kepada umat Islam mesti diselesaikan, saudara ya. Begitu. Masa mau apa-apa catat aja. Anak bulan sebagai ABCD, sebagai apalah marga dari Habib. Kan nggak bisa sembarangan seperti itu. Bedakan ya antara mengungkap kebenaran dengan menebar kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.